jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda. Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah hati-hati jebakan ketika berhias. Ayo, siapa yang suka berhias? Saya. Kenapa sih tadi marah-marah? Enggak, Kenapa nih marah-marah biarin sih? aja kan. Sombong depan orang sombong sedekah, nggak apa-apa, biarin aja itu dia tahu. Orang lain buruk sangka sama kita. Udah, kita bahas yang lain dulu aja ya. Ustadz Maulana mau izin nih. Pertanyaannya ya, sebetulnya dalam Islam boleh nggak sih buat seorang perempuan ini memakai perhiasan? Bahkan ya, sekarang ini nggak hanya wanita aja yang pakai perhiasan. Pria juga ada yang pakai perhiasan. Bagaimana hukumnya dalam sudut pandang Islam? Kan kayak kalung gitu kan keren lagi zaman-zaman lagi ngetren. Itu identik dengan perempuan. Mau izin penjelasannya kalau kayak gitu? Silakan. Izin Ustaz Sam dan Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbicara tentang perhiasan, ingat menghias. Ada aturannya. Diperbolehkan berhias. Boleh pakai perhiasan silakan. Tapi dalam hal ini jangan berlebihan. Silakan berhias. Pakai perhiasan silakan. Tanda memperlihatkan syukur nikmat silakan. Pakai jam tangan buat laki-laki, pakai cincin silakan. Tapi yang identik dengan wanita, contoh tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Tuti, anting itu perempuan, kalung itu perempuan, gelang itu perempuan, laki-laki enggak, bukan perhiasannya itu. Maka yang pertama jangan berlebihan dan jangan ada kesombongan sehingga kesannya pamer untuk astagfirullahaladzim, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu. Apalagi jangan ada, mohon maaf, menyakiti perasaan orang. Makanya dan jangan juga mengundang bahaya buatnya. Kalau anak sekolah, peraturannya jangan pakai perhiasan pergi sekolah. Itu bahaya, kemana-mana bahaya. Itu namanya mengundang apa itu sekarang begal? Begal ya? Begal, mengundang begal. Maka aturan ini secara umum, jangan berlebihan, jangan sombong, jangan mengundang bahaya. Itu jangan menyakiti hati orang, perasaan orang. Itu. Sementara khusus laki-laki tidak boleh memakai emas dan sutra, karena itu pakaian wanita. Sutra dan emas tidak boleh bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu bagusnya apa? Pakai perak, pakai cincin boleh, tidak ada masalah. Dan mohon maaf, penggunaan emas pada laki-laki setelah diteliti ternyata membahayakan. Ada unsur dari emas itu yang membahayakan kalau laki-laki memakainya setelah diteliti. Dan kalau perempuan aman, karena maaf saya pinjam kata-kata ini dalam ilmu tibbun nabawi yang pernah dijelaskan oleh Ustaz Febri, bagaimana sosok wanita itu ada pembuangannya ketika datang bulan, sementara laki-laki tidak ada. Jadi membahayakan buat laki-laki, aman buat perempuan. Bahkan dijelaskan oleh Nabi, pakaian emas dan sutra itu adalah bukan pakaian kami, nanti kita gunakan buat laki-laki, insya Allah di surga. Amin. Dan yang paling penting, silakan berhias, silakan pakai perhiasan, tapi jangan menyerupai, dan jangan pakai menggunakan perhiasan simbol-simbol agama lain. Kalau pakai kalung tengkorak nggak boleh juga, kan tengkorak, cewek nggak pakai tengkorak, kan biar jantan gitu, maco, laki gitu. Kalau itu mengandung unsur laki-laki, perempuan nggak boleh pakai. Oh iya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Masya Allah, banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini. Sekarang kita lanjut lagi nih jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah ya. Kayak sekarang kita lihat, wanita pasti pengen kelihatan cantik. Pria pasti pengen kelihatan ganteng. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini kalau bisa dandanin. Nah, zaman sekarang ini lagi tren yang namanya ada yang merenggangkan gigi, bahkan ada yang memutihkan gigi. Sampai gigi putih banget. Pas lagi lampu mati, tring, mengkilat giginya. Wow, itu dia tuh orang gitu. Pertanyaannya, sebenarnya boleh nggak sih dalam hukum
Islam memutihkan gigi, merenggang gigi. Ustaz Syamsul, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, tapi guruku Bunda Tuti, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Maka di dalam hadis penjelasan baginda Nabi SAW bahwa ada beberapa golongan orang yang dilaknat, termasuk diantaranya tatu, kemudian orang-orang yang misalnya menyerupai kaum yang lain, kemudian ada yang digarisbawahi juga di sana yang disebut dengan al-mutafallijat. Siapa itu al-mutafallijat? Orang-orang yang merenggangkan giginya. Kalau dari segi penampilan, mungkin kita mikir gitu, ngapain orang merenggangkan gigi? Padahal sekarang orang berlomba-lomba untuk merapatkan giginya yang renggang gitu. Maka subhanallah, karena dalam riwayat Nabi itu diriwayatkan Nabi giginya adalah renggang. Kalau kita mengartikan secara harfiah taflij, taflij al-mutafallijat yakni merenggangkan gigi. Maka subhanallah, pelarangan ini ternyata ada ilatnya. Pelarangan ini ada alasannya. Karena ternyata pada zaman dahulu orang-orang yang merenggangkan giginya itu adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut. Ketika mereka sudah berusia lanjut, mereka berusaha untuk terlihat muda kembali dengan cara merenggangkan giginya. Maka orang-orang dahulu mungkin penglihatan mereka, pandangan mereka melihat orang yang renggang giginya itu adalah penampilan yang terbaik. Kalau sekarang kita malah melihat orang-orang berusaha merapatkan giginya. Bahkan ada mungkin yang menggunakan istilahnya kalau sekarang finir gigi gitu ya. Finir gigi yang sampai tidak ada sela-selanya kita lihat. Seperti orang makan permen ditempel nggak dicabut-cabut gitu permennya. Maka subhanallah, ketika terjadi perubahan zaman, terjadi juga perubahan apa yang kita lihat bagus gitu. Menurut orang sini bagus, menurut orang dahulu ini yang bagus, menurut orang zaman modern berbeda lagi. Namun ada juga yang mengartikan bahwa gigi Nabi SAW, taflij gigi Nabi SAW adalah giginya Nabi itu sangat bagus dan tidak ada lagi yang melebihi keindahan daripada gigi baginda Nabi SAW, sehingga ketika Nabi SAW berbicara kelihatan cahaya-cahaya di balik sela-sela giginya. Maka subhanallah, itulah penampilan baginda Nabi SAW. Nah, sekarang kita berbicara tentang hukumnya. Kalau begitu Nabi SAW telah melaknat dan Nabi SAW telah melarang orang yang merenggangkan giginya, tapi dengan alasan ada unsur penipuan di dalamnya. Berarti satu, orang yang merenggangkan ataupun memperbaiki giginya dengan tujuan tidak ada sesuatu yang berbahaya baginya, artinya giginya normal nih, giginya lahir normal seperti orang biasanya, tapi dia merasa tidak puas dengan gigi tersebut, maka ini yang dilarang. Yang kedua, orang yang terlahir dengan gigi yang tidak normal, mereka berantakan giginya sehingga dia terkucilkan dalam pergaulannya, maka dia boleh untuk menggunakan misalnya kawat gigi ataupun behel atau merapikan giginya dengan maksud untuk mengembalikan kepada sesuatu yang normal, karena dia termasuk daripada cacat lahir. Subhanallah, wallahu ta'ala. Iya, kayak gingsul giginya berantakan. Saya dulu pakai. Saya dulu Ustadz Syam namanya. Saya 2 tahun dulu pakai. Saya pakai. Kenapa? Karena dokter mengatakan kalau gigi depan berantakan pasti belakang juga berantakan. Itu berpotensi makanan masuk. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam untuk penjelasannya. Nah, sekarang buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang sudah kirim pertanyaan, pasti penasaran. Pertanyaan saya kira-kira hari ini dijawab nggak ya? Ya udah yuk, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kita masuk Instagram Islam itu Indah di sosial media. Di sini kita lihat sudah ada pertanyaan, ada 9. Ya, oke, ini dia nih ya. Dari Janji Manis _ Assalamualaikum Ustadz. Zaman sekarang teknologi kecantikan makin berkembang di mana-mana katanya. Tapi bagaimana hukumnya jika kita merubah bentuk tubuh ciptaan Allah dengan tujuan agar lebih menawan dan menarik perhatian? Wah, ini maksudnya merubah bentuk tubuh gimana ya? Menguruskan atau bagaimana nih? Kita agak sedikit bingung kalau bentuk tubuh beda lagi dengan anggota tubuh. Iya. Bagaimana penjelasannya mungkin? Baik, Bunda, terima silakan. kasih, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kak Fadli, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu Indah yang baru bergabung, selamat atas waktu yang sudah diluangkan. Hari ini luar biasa tema kita. Jangan kejebak dengan berhias. Nah, ketika Allah menciptakan bentuk tubuh, pertanyaan dari Janji Manis, bagaimana merubah bentuk tubuh? Izin untuk mengutip surah At-Tin ayat 4.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Allah. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Subhanallah, bentuk tubuh kita ini Allah sudah ciptakan menurut penciptaan Allah yang paling sempurna. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Mata letaknya di depan, hidung, bibir, tangan, kuping, kaki. Masya Allah. Maka ketika kita berniat untuk merubah bentuk, hati-hati. Berarti kita seakan-akan protes kepada Allah. Kenapa? Allah sudah menciptakan kita. Kamu tuh porsinya seini. Kenapa orang tua kamu itu bentuknya seperti ini? Ibunya mancung, bapaknya mancung, anaknya juga mancung. Punten. Ibunya hidungnya misalkan nih bunda, Ibunya ya, mama bunda juga seperti ini ya, bunda seperti ini, Kak Fadli juga. Bener. Maka ketika kita berniat untuk merubah bentuk di dalam agama kita, bahwa itu hukumnya haram, fix haram. Kalau haram ya haram, kecuali kalau kita seperti yang disebutkan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Syam, seperti yang tadi disebutkan kan, gigi-gigi yang berantakan boleh. Tapi kalau untuk merubah bentuk tubuh yang seperti apa sih yang ingin dirubah, udah bersyukur aja deh sama Allah. Masya Allah, ini luar biasa Allah berikan kepada kita. Kecuali ada syarat yang syar'i. Contoh, ketika ada kecelakaan, nauzubillah min dzalik ya, punten, sampai hidungnya itu patah, rahangnya patah, kemudian sampai betul-betul tidak bisa bernafas, itu kan darurat. Apa yang harus dilakukan oleh seorang dokter? Mengatakan ini harus tindakan operasi. Kalau misalkan itu demi kesehatan, diperbolehkan. Karena apa? Itu adalah sudah merupakan anjuran, baik dari dokter maupun untuk kesehatan, keselamatan. Maka diperbolehkan. Kalau merubah bentuk hidungnya yang asalnya normal, yang asalnya sehat, kemudian ada kecelakaan, atau misalkan kebakar, seluruh tubuh kebakar, naudzubillah min dzalik, karena kecelakaan, dokter mengatakan bahwa ini harus dirubah bentuknya yang dulunya itu seperti ini, karena ini banyak luka-luka, maka diperbaiki dengan operasi, karena itu jalan terbaik. Kecuali kalau ada persyaratan atau seperti penyebab kecelakaan, seperti itu boleh, bahkan dianjurkan agar kita tetap sehat. Namun kalau sudah diniatkan merubah bentuk apapun, ujung rambut sampai ujung kaki, kita harus mengikuti apa yang sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kalau kata Allah jangan, ya janganlah. Masih banyak bentuk-bentuk yang lain bisa kita perbaiki dengan puasa, ya, Allah. dengan makan sehat. Iya. Kalau mau Betul. kurus ya puasa boleh. Benar, Kak ya. Fadli. Jangan nanti ibunya, bapaknya hidungnya irit, bapaknya irit, ibunya irit, anaknya mancung. Pas potong keluarga beda sendiri. Jadi fitnah. Iya, loh ini kok siapa ini ya gitu ya?